Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Iva dengan pelajaran yang sama, yaitu antropologi. Nah, di kelas 12 ini saya sudah pernah menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial. Sebelum Bu Iva lebih lanjut menjelaskan teori-teori perubahan sosial, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan apa yang Bu Iva sampaikan dapat dengan mudah kalian terima dan kalian pahami. Al-Fatihah. Oke, amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teori perubahan sosial memancar, memusat, dan menjalar. Sebelum Bu Iva lanjutkan, saya akan mengulas beberapa materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu teori perubahan sosial, revolusi, evolusi, dan siklus. Kemarin revolusi adalah perubahan secara cepat. Ya, revolusi itu cepat. Kalau evolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara lambat. Kemudian yang siklus, dia perubahan yang cenderung memutar seperti sebuah siklus yang akan diulang-ulang. Itu perubahan sosial siklus. Nah, kemarin kalian sudah memberikan beberapa contoh tentang perubahan evolusi, revolusi, dan siklus. Kali ini Bu Iva akan melanjutkan penjelasannya tentang teori memancar, memusat, dan menjalar. Silakan kalian bisa membuka PPT-nya atau dengan seksama mendengarkan penjelasan dari Bu Iva. Nah, di sini dijelaskan bahwa pola memusat artinya beberapa penemuan baru yang mengakibatkan satu perubahan. Jadi, ada penemuan baru dalam berbagai bidang kehidupan atau aspek kehidupan yang dia akan mengakibatkan, menimbulkan satu jenis perubahan. Nah, contohnya seperti apa sih penemuan baru yang dia akan mengakibatkan satu jenis perubahan? Nah, contoh dari teori memusat, contohnya pada saat ini, masa pandemi COVID-19, akibat pandemi COVID-19 terjadi berbagai perubahan di berbagai bidang pula. Nah, contohnya ada bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang politik. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat pandemi ini, dia akan mendorong satu perubahan yang baru. Nah, kalau kita dulu sekolah, kita pembelajarannya tatap muka, kita bisa bertegur sapa, berhadapan langsung. Nah, sekarang pembelajarannya harus daring, kita harus melakukan pembelajaran online. Kemudian yang kedua, dalam bidang ekonomi, kalau dulu kita memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kita berbelanja ke pasar, ke supermarket, ke mall, dan seterusnya, bahkan ke warung tetangga juga. Nah, sekarang kita memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan belanja online. Kemudian yang ketiga dalam bidang kesehatan, ketika kita sakit, biasanya kita akan datang ke rumah sakit, kita datang ke puskesmas, kita datang ke klinik. Nah, tetapi sekarang akibat pandemi, kita harus melakukan tes kesehatan atau cek kesehatan ketika sakit, melakukan konsultasi kesehatan melalui online pula, melalui beberapa aplikasi yang telah ditawarkan. Nah, ini mengakibatkan apa? Suatu hal yang dulunya belum dianggap penting menjadi sangat penting. Apakah itu? Teknologi, khususnya HP, internet. HP dan internet yang dulunya itu sebuah kebutuhan yang kurang penting, sekunder atau bahkan tersier bagi suatu masyarakat tertentu, tetapi sekarang dia sudah menjadi kebutuhan primer. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa HP dan kuota. Nah, berbagai bidang inilah, perubahan dalam berbagai bidang inilah yang akan merubah satu perubahan. Dia akan merubah satu hal, yaitu tadi dia akan merubah HP dan internet yang dulunya tidak penting sekarang menjadi sangat penting. Nah, itu contoh dari teori memusat. Sekarang yang kedua, teori memancar. Maksud dari teori memancar adalah satu hal, satu penemuan baru, dia akan mempengaruhi berbagai bidang. Satu penemuan dia akan merubah beberapa bidang kehidupan, aspek kehidupan. Contohnya, teknologi.
ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu penemuan baru ini dia mampu merubah banyak bidang. Seperti dalam PPT kita bisa melihat gambarnya. Nah, di sini gambarnya pola memancar, artinya penemuan baru memberikan dampak atau pengaruh ke segala arah. Pengaruh penemuan tidak hanya pada satu bidang, tetapi dapat meluas. Dia dapat meluas ke berbagai bidang. Nah, di dalam skema ini terlihat bahwa penemuan teknologi dia akan mempengaruhi bidang industri modern, bidang pasar modern, bidang perikanan modern, bidang pertanian modern, bidang peternakan modern. Nah, ini yang disebut perubahan memancar. Satu penemuan dia akan mempengaruhi banyak bidang. Nah, ini kebalikan dari memusat. Kalau memusat tadi kan banyak perubahan yang dia akan menunjukkan atau dia akan memunculkan suatu penemuan baru. Tetapi di sini kalau yang memancar, suatu penemuan baru dia akan mempengaruhi banyak bidang. Contoh penemuan baru, internet. Nah, ketika ada internet, orang mau melakukan apa saja bisa dengan internet. Contohnya bagaimana? Ketika kalian punya internet, kalian mau masak, buka aja HP-nya. Kalian mau belanja, buka aja HP-nya. Kalian mau jalan-jalan, bisa kalian buka YouTube. Kalian bisa melihat pemandangan yang ada di seluruh dunia yang ditawarkan. Nah, kalian bisa melihatnya dari HP. Nah, ini namanya penemuan baru yang dia akan mempengaruhi berbagai bidang. Zaman dulu, ketika lebaran, kalian akan datang ke rumah saudara-saudara kalian. Nah, tetapi karena adanya penemuan baru, kalian bisa merubahnya. Kalian tidak perlu datang, kalian bisa video call, kalian bisa telepon, kalian bisa WA, kalian bisa Instagram untuk mengetahui kabar mereka, untuk menjalin silaturahim kepada mereka. Nah, ini akibat adanya sebuah teknologi baru. Kemudian kalian ingin bertegur sapa dengan teman kalian. Kalian di masa pandemi ini saya kangen dengan teman sebangku saya. Nah, kemudian kalian bisa telepon dengan dia. Kalian bisa video callan. Nah, kemudian di bidang yang lainnya, di bidang kesehatan, kalian juga bisa. Kalian bisa ngobrol dengan dokter secara langsung. Kalian bisa dengan senang hati dan terbuka menceritakan apa yang kalian rasakan secara pribadi dengan dokter kalian melalui teknologi tersebut. Oke, itu dari perubahan memancar. Jadi satu penemuan baru itu bisa merubah berbagai bidang. Dia bisa merubah bukan hanya satu bidang, tetapi banyak bidang. Itu perubahan yang memancar, seperti sinar matahari yang memancar. Dia tidak hanya menyinari satu, tetapi dia menyinari banyak sudut. Tidak hanya satu sudut saja yang dia sinari, seperti senter, tetapi dia menyinari banyak sudut. Itu perubahan yang memancar. Oke, yang terakhir adalah perubahan menjalar. Teori perubahan sosial menjalar. Maaf, di sini tertulis teori perubahan sosial memusat. Bisa kalian ubah nanti ketika kalian tulis teori perubahan sosial menjalar. Artinya, sebuah penemuan baru mengakibatkan perubahan yang kemudian menjalar ke perubahan yang lainnya. Satu perubahan yang dia akan mempengaruhi satu perubahan yang lain, suatu hal yang lain. Kemudian satu hal ini dia juga akan mempengaruhi hal lainnya lagi. Jadi begitu seterusnya. Itu perubahan menjalar. Satu hal A mempengaruhi B, B akan mempengaruhi C, C akan mempengaruhi D, dan seterusnya. Itu perubahan yang menjalar. Contoh dari perubahan yang menjalar. Nah, contoh dari perubahan menjalar adalah dulu ketika kita menggunakan HP untuk komunikasi, untuk telepon, dan untuk SMS. Nah, kemudian dia menjalar di bidang yang lainnya. Dia bukan hanya komunikasi pada hal itu, tetapi dia juga digunakan sebagai dalam bisnis. Misalkan dulu hanya bisa telepon dan SMS. Kemudian hal yang lainnya lagi, dia bisa mengirim pesan yang ada suratnya. Nah, ada email. Dulu dari SMS, kemudian ada email.
Nah, itu perubahan menjalar lagi. Setelah email dia bisa mengirim surat, bisa mengirim gambar, dia berubah lagi, dia bisa mengirim video. Nah, bukan hanya video, sekarang dia menjalar lagi, dia bisa langsung video call, kita bisa bertatap langsung, berbicara langsung. Kemudian menjalar lagi, dia bukan hanya sampai di situ, dia nanti digunakan untuk bisnis. Ada yang pembelajaran online, kita bisa belajar online seperti ada Ruang Guru, sekarang muncul berbagai aplikasi pendidikan. Kemudian ada lagi untuk berbisnis, ada aplikasi belanja online. Kemudian ada lagi Al-Quran online. Nah, itu akan menjalar ke berbagai bidang lainnya. Yang dulunya hanya komunikasi, akan berkembang menjadi ekonomi, kemudian akan berkembang lagi mempengaruhi menjadi kesehatan, bahkan juga sudah menjalar pada bidang agama. Al-Quran sudah dalam bentuk digital, dia sudah masuk di HP, Al-Quran dalam HP.